Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek ini tuh dimunculin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda. Ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dicicil. Ya membebani Pak. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Nama Aura Cinta Gadis mendadak viral setelah videonya di TikTok memprotes rumahnya digusur. Katanya untuk rakyat. Tapi kenapa justru rakyat kecil yang dikorbanin? Dan dianggap berani beradu pendapat dengan Kang Deddy Mulyadi terkait penghapusan wisuda sekolah negeri. Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Video itu dalam hitungan jam meraih ratusan ribu penonton, memicu pro dan kontra di berbagai platform. Remaja yang pernah menjadi figuran sinetron dan bintang iklan pinjol, kini berdiri sebagai suara kritis kaum muda TikTok. Siapakah dia sebenarnya dan rahasia apa yang tersembunyi di balik latar belakangnya yang sederhana? Pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab dalam video ini, mulai dari rumahnya yang hampir tergusur hingga panggung wadah digital tempat ia menyalakan nyala perubahan. Aura Cinta Gadis adalah gadis asal bantaran Sungai Cikeas, Cibitung, Bekasi yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga sederhana. Orang tuanya mengelola warung kelontong kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak SMP, Aura aktif di OSIS dan teater. Sering memimpin debat antar kelas yang melatih kemampuan public speaking dan keberaniannya menyuarakan pendapat. Usai lulus SMA 1 Cikarang Utara pada tahun 2024, ia mengatakan bercita-cita melanjutkan studi di universitas sambil aktif mengelola akun Instagram dan TikTok @IamAuraCinta. Tempat ia mengangkat isu lokal seperti penggusuran rumah di kawasan Kalibaru, Tambun Selatan. Serta mengelola channel YouTube tempat ia berekspresi menggunakan make-up. Di balik wibawa vokalnya sebagai aktivitas digital, terdapat fakta mengejutkan bahwa Aura pernah berkarir sebagai artis figuran di produksi sinetron. Salah satunya adalah perannya di sinetron Sayap Cinta Terindah yang tayang di tahun 2023, di mana ia muncul sebagai siswi yang berdialog singkat dengan tokoh utama. Meskipun kemunculannya hanya beberapa detik, ekspresi wajahnya yang natural itu cukup menarik. Ia juga pernah muncul dalam acara reality show Garis Tangan 2 yang ditayangkan di Antv, dan acara TV akhirnya datang juga di Global TV. Selain pengalaman di dunia akting, Aura sempat menjadi wajah iklan pinjaman online pada pertengahan tahun 2023. Dalam iklan tersebut, ia berperan sebagai pelajar yang membutuhkan dana praktikum, meminjam uang melalui aplikasi pinjol, mendapatkan sorotan karena dinilai mempromosikan utang konsumtif. Namun, Aura membela diri bahwa honor yang diterimanya dipergunakan untuk biaya kuliah dan membantu meringankan beban keluarga. Di media sosial, konten-konten Aura memikat puluhan ribu pengikut dengan gaya komunikasinya yang lugas dan argumentatif. Ia tak segan menyoroti kebijakan lokal, seperti pelarangan wisuda di sekolah negeri yang memicu perdebatan sengit dengan Deddy Mulyadi pada akhir April 2025. Keberaniannya tampil di depan kamera hasil bekal pengalaman di panggung teater dan set sinetron, menjadikannya figur yang dihormati sekaligus dikritik oleh netizen. Fakta lain, sebelum terjun ke dunia hiburan, Aura pernah mengalami langsung dampak kebijakan tata ruang yang keras. Rumah kontrakannya di bantaran sungai dibongkar pemerintah, memicu rasa prihatin yang kemudian mengilhami konten-konten protesnya. Dari situlah Aura membangun narasi personal yang kuat, suaranya representatif bagi mereka yang terlupakan dalam proses pembangunan dan pengaturan wilayah. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Utara, Didi Rosidi, juga membenarkan bahwa Aura adalah alumni SMA tersebut sejak tahun 2024. Dan masuk melalui jalur SKTM alias Surat Keterangan Tidak Mampu, menegaskan kondisi keluarganya yang kurang mampu. Didi Rosidi juga menambahkan bahwa selama sekolah, Aura sudah menunjukkan bakat seni dengan beberapa kali izin tidak masuk demi mengikuti proses syuting. Ringkasan profil Aura Cinta Gadis menunjukkan perjalanan yang unik. Dari anak teater OSIS, artis figuran, model iklan pinjol, hingga aktivis TikTok yang menyuarakan kritik sosial. Kombinasi latar belakang sederhana, pengalaman di dunia hiburan, dan kepekaan terhadap isu-isu rakyat kecil menjadikan Aura sosok menarik yang mampu memecah batas antara dunia entertainment dan politik lokal.
Aura kini dipandang sebagai simbol semangat kaum muda yang tidak takut menantang status quo. Debat publik antara Aura Cinta Gadis dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memang langsung meledak di media sosial setelah mereka beradu argumen soal larangan study tour dan acara wisuda sekolah beredar luas. Awal mula ketegangan ini muncul ketika Deddy Mulyadi menyatakan bahwa perpisahan sekolah dan study tour sejatinya sah-sah saja, asalkan tidak membebani kantong orang tua siswa. Gubernur itu berusaha menurunkan beban orang tua, karena sekolah sudah gratis. Kalau perlu, anak-anak ke sekolah jalan kaki atau naik sepeda, pulang sekolah jualan, supaya tetap bisa bersekolah dengan hebat, ujarnya dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Pernyataan ini memicu respon dari Aura Cinta, remaja asal Cikarang yang mengaku berasal dari keluarga tidak mampu yang merasa momen perpisahan sangat penting untuk menambah kenangan masa sekolah. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, Apa? saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Saya cuma minta keadilan aja Pak, sahut Aura dalam video debat yang kemudian viral, memecah jagat maya menjadi dua kubu, pro dan kontra. Ketika debat berlangsung, Deddy Mulyadi lantas menegaskan kembali bahwa kebijakan larangan study tour dan wisuda bertujuan agar siswa tidak terjebak dalam gengsi seremonial, melainkan fokus pada substansi pendidikan. Ia bahkan menantang Aura untuk mengukur sendiri data kemiskinan yang mendasari argumennya sambil menyindir, kenapa miskin pengen hidup bergaya seperti orang kaya? Sekolah harus ada perpisahan. Dia miskin kan? Kenapa miskin gayanya orang kaya? Lebih jauh, mantan Bupati Purwakarta itu menyinggung soal penggusuran rumah keluarga Aura di bantaran Sungai Bekasi, mengklaim tanah tersebut adalah aset pemerintah, sehingga tindakan penggusuran tanpa musyawarah panjang adalah wajar. Menanggapi perubahan topik yang mendadak, Aura kemudian mengungkapkan bahwa undangannya ke acara tersebut awalnya bertujuan untuk mendiskusikan penggusuran rumah keluarganya di Kalibaru, Tambun Selatan, bukan permasalahan wisuda sekolah. Ia mengekspresikan keterkejutannya karena tidak mempersiapkan argumentasi khusus untuk membahas isu wisuda. Datang ke sana kan diundang. Saya pikir bakal ngebahas tentang masalah penggusuran. Nggak taunya malah ditembak ke masalah wisuda. Kejujuran Aura ini memantik simpati sekaligus kritik di kalangan netizen yang sebagian memuji keaslian responnya. Sementara sebagian lagi menilai ia kurang siap menghadapi figur politik senior. Orang tua Aura, Wahyu dan Agus, juga menyatakan keprihatinan mereka atas hujatan netizen. Wahyu mengungkapkan tidak ikhlas mendengar anaknya dihujat. Dihujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas Mas. Sementara Agus menyesal telah membujuk Aura untuk menghadiri aksi debat yang membuatnya merasa tak berdaya membela diri di depan gubernur. Meski sempat memicu air mata dan penyesalan di pihak keluarga, perdebatan ini berhasil memperluas wacana publik tentang kesetaraan hak siswa untuk merayakan momen kelulusan, dukungan kebutuhan primer versus hak selebrasi, serta dinamika komunikasi antara generasi muda dan elit politik. Polemik dialog antara Gubernur Deddy Mulyadi dan Aura Cinta Gadis ini juga menuai kritik pedas dari Retno Listiarti, mantan komisioner KPAI periode 2017 sampai 2022. Retno menilai gaya bicara sang gubernur terlalu menghakimi, apalagi saat video perdebatan soal larangan study tour dan wisuda sekolah itu terus beredar luas. Baginya, dialog yang sehat tak seperti menyoroti status ekonomi atau memojokkan lawan bicara. Retno menyarankan agar percakapan serupa digelar secara tertutup, hanya di antara dua pihak, sehingga si remaja ini bisa berbicara dengan lebih bebas tanpa ada tekanan kamera dan hujatan netizen. Aura Cinta Gadis, meski sempat tersudutkan, berhasil menunjukkan keberanian berbicara di hadapan figur berpengaruh. Sementara Deddy Mulyadi mempertahankan logika kebijakan yang ia anggap berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Perselisihan mereka menjadi cermin bahwa dialog terbuka meski panas dapat memicu refleksi bersama tentang prioritas pendidikan dan keadilan di era media sosial. Meski begitu, ada juga yang menganggap ini adalah settingan. Bagaimana menurut kamu?